Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik hidayahnya, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Al-Mukarram Haji Muhammad Rahmatullah MHI. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Dan tema kita pagi ini masih sekitar menjelang bulan suci Ramadan, yaitu marhaban ya Ramadan. Dan sedianya yang mengisi kajian subuh pada pagi ini yaitu guru kita Ustaz Herman MA. Berhubung pesantrennya beliau lagi kebanjiran di Cirebon, jadi beliau tinjau ke sana dulu dan tukaran dengan guru kita Rahmatullah. Insyaallah Sabtu depan beliau yang akan mengisi. Jadi kita tetap ada kajian subuh walaupun kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita terus berkelanjutan. Dan dalam rangka juga menyambut bulan suci Ramadan, masjid kita sudah sangat siap untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini. Dan Ahad besok kita akan kerja bakti untuk mempersiapkan dan membersihkan area masjid kita ini, lantai 1, lantai 2 kita akan bersihkan, dan sekaligus pemasangan CCTV. Kita sudah beli CCTV 5 untuk di area di dalam masjid ini. Ada 3 imam dari sana, karena yang sekarang ini cuma hanya berfungsi 1 nih CCTV kita, dan nanti di area luar kita pasang 2. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir majelis, karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, nanti kita bersalam-salaman dan bermaaf-maafan di akhir nanti majelis. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM di Tulisan, Bapak Haji Habibie Ustaz. Sama-sama kita hormati Ustaz Hasbullah, para orang tua, para asatizah, ibu-ibu semuanya yang hadir. Mudah-mudahan pagi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita dan saya isi pada minggu ketiga, tapi lebih badal daripada Ustaz siapa? Herman, ya, prihatin kita karena memang Cirebon banjirnya luar biasa, ya, banjirnya luar biasa sampai motor tenggelam, ada begitu tinggi ya, banjir kreatif. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa pada di sana. Sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Quran Salam Fatihah. Kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, diangkat, disehatkan, sembuhkan segala penyakitnya. Kita yang
dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah daripada musibah bala wabah. Dunia wala mulina min syarri siha wal afiyah salamatullah. Mazkur al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyyuna al-amirun naif la ahadun abra fi qawli la minhu wa la na'mi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin min al-ahwali muqta'ibi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah. Malam ini saya tidak membawa kitab. Saya akan menyampaikan judul pagi ini adalah Tarhib Ramadan. Ya, judulnya Tarhib Ramadan. Tarhib ini akar katanya dari rohaba, yarhabu, rohbatan wa tarhiban wa marhaban. Ya. Apa artinya tarhib? Ya, tarhib ini artinya senang. Tarhib ini artinya bahagia. Tarhib artinya lapang. Ya. Marhaban, makanya ada ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Kalau ada ulama-ulama suka disambut oleh protokol dengan kalimat ya ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Ya. Selamat datang wa marhaban, ya, senang bahagia dengan kehadiranmu. Nah, gitu. Itu biasanya kalimat suka disampaikan begitu oleh protokol. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang, ya, dan bahagia senang dengan kehadiranmu. Nah, tarhib ini ya marhaban ya Ramadan. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Ramadan telah tiba. Gitu. Kan ada nyanyian itu ya. Ramadan tiba. Iya. Ada ya. Ada nyanyian Ramadan tiba. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, ya, Ramadan ini ya, 2 hari lagi atau 3 hari lagi datang. Ya. Ramadan ini bukan bulan yang biasa-biasa. Ya.
Ramadan ini bulan yang luar biasa. Ya, tamu yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan? Mau kedatangan tamu yang luar biasa? Itu pertanyaannya. Apa yang sudah kita persiapkan? Ya, datang tamu yang luar biasa. Saya analogikan begini. Ya. Ibu-ibu misalnya mau kedatangan bupati, wali kota ke rumah ibu. Apa ibu biasa-biasa aja persiapannya? Apa luar biasa? Hah? Apa yang ibu siapkan? Makanan terbaik, rumahnya yang kotor dicat. Iya. Karena mau kedatangan tamu lihat luar biasa. Jadi begitu repotnya, begitu segeranya untuk menerima tamu yang luar biasa. Nah, dalam kedatangan tamu bulan Ramadan, apa yang kita persiapkan? Dalam satu kitab ada 5. Ini perlu dicatat. Ada 5. Apa? Pertama, isti'dadul iman. Isti'dadul iman artinya mempersiapkan iman. Mempersiapkan iman. Bagaimana? Karena puasa ini hanya ditujukan, diperuntukkan ya, kepada orang yang beriman. Ayatnya jelas. Surah Al-Baqarah ayat 185 ya, apa 83? Hah? 3. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, mempersiapkan iman agar ibadah puasa kita betul-betul ya, bukan karena siapa-siapa, karena iman, menyambutnya karena iman. Makanya dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa karena iman, selamat datang Bapak, silakan. Jadi barang siapa yang berpuasa karena iman ya, wahtisaban mengharapkan pahala, gak hitung-hitung pahala, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni kita punya dosa. Iman. Di dalam ibadah ini kita kadang-kadang ada 4 Bapak ya. Dalam ibadah ini, mau ibadah puasa, sholat, dan lain-lain, itu ada 4 ya. Pertama, ada orang yang ibadah ya, hanya sekedar kewajiban. Bapak, ibu sholat ya. Selesai menunaikan kewajiban, selesai sholat, selesai ya, menunaikan kewajibannya, hanya sekedar kewajiban. Dan ini menjadi beban. Kalau ibadah sekedar beban ya. Kalau bapak ibu ibadahnya hanya
hanya sekedar kewajiban akan menjadi beban. Datang bulan suci Ramadan, ya, yang gak ada iman, kira-kira beban gak? Beban, ya puasa lagi, beban. Ya. Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa, ya. Datang bulan suci Ramadan, ya biasa itu, ya tanpa puasa, ya dianggap biasa-biasa. Ada orang yang beribadah hanya sekedar kebutuhan. Ada orang puasa kamu 40 hari, ya, puasa 40 hari. Kenapa? Ada maksud. Kata gurunya, lu puasa 40 hari, puasa memutih. Ada puasa memutih? Hah? Gak makan apa-apa, gak makan ikan, gak makan daging, makannya nasi putih doang, ya. Itu namanya puasanya, ibadahnya hanya sekedar kebutuhan, ya. Kalau kena iman, ya, Senin Kemis jalan, gak ada istilah, ya, maksud tertentu. Yang keempat, kenikmatan. Nah ini yang kita cari, ya. Ibadah, ya, kalau dengan karena iman itu nikmat. Nikmat. Puasa karena iman nikmat, ya. Nggak ada yang salah ngeluh, ya. Puasa haus, puasa lapar, lama amat maghrib, nggak ada itu, ya. Kalau karena iman. Makanya ada satu hadis, "Lau ta'lamu ummati", andai kata tahu umatku, ya, andai kata tahu, ya, umatku begitu luar biasanya bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini orang yang puasanya kena iman, ingin kalau bisa bulan suci Ramadan setahun penuh. Kalau dia tahu begitu luar biasanya bulan suci Ramadan, keberkahannya, kemuliaannya, ya, kesuciannya. Bapak mau kira-kira ibu puasa setahun penuh? Hah? Bulan Ramadan setahun penuh mau gak? Bulan Ramadan ini kan romantis, ya. Ada orang yang menamakan bulan Ramadan bulan romantis. Apa bulan romantis? Ramadan makan gratis. Nah iya, dia semua wajib makan, takjil, disiapin. Ya, anak-anak senang sekali. Takjil di sini kan banyak, ya, banyak. Ya, Ramadan katanya, Ramadan makan gratis. Kalau hanya itu yang dicari, wah, begitu kita akhir bulan Ramadan nyesel banget. Ya udah selesai bulan Ramadan, nggak makan gratis lagi enggak. Ya. Andai kata tahu umatku, ya, puasanya, ibadahnya kena iman, ingin, ya, Ramadan kalau bisa setahun penuh. Karena luar biasanya, ya, keberkahannya, ya, rahmatnya, maghfirahnya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, isti'dadul ilmi, mempersiapkan ilmu. Ya. Pertama, isti'dadul iman, mempersiapkan iman. Yang kedua, isti'dadul ilmi, mempersiapkan ilmu. Setiap ibadah harus ada ilmunya. Kalau kita beribadah tanpa ilmu,
sia-sia. Makanya persiapkan ilmunya. Ya. Gak usah jauh-jauh, ibu, bapak. Kalau berbuka puasa, ya, ini karena pada ikut-ikutan, nggak berdasarkan ilmu, berbuka saja, berbuka. Ibu kalau berbuka, begitu Allahu Akbar, langsung buka, apa nunggu azan selesai? Hah? Langsung buka, ya, langsung buka. Kenapa? Sudah masuk waktu. Ketika sudah masuk waktu, ya, ibu mau minum, baca doa buka puasa dulu, apa setelah minum? Hah? Nah. Gimana Bapak? Hah? Setelah? Sebelum? Setelah? Sebelum? Itu kata Bapak sebelum. Doa dulu. Ayo. Nah. Begitu tegak air, baca apa? Ya bismillah dulu. Itulah kalau takjil, buru-buru aja. Namanya takjil, ya. Kita diperintahkan segerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Begitu hadisnya. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Minum bismillahirrahmanirrahim. Seteguk. Ya. 2 teguk, 3 teguk. Setelah itu baru baca Allahumma lakasum. Jangan sebelum mau minum baca bismillah. Ya. Setelah minum baru baca doa Allahumma lakasumtu wa bika aman. Begitu ya? Wala rizika abtaltu bi rahmatika rahmin. Ada lagi, ya, warugil uruk, wabdalil uruk, ya, untuk membasahi rongkongan. Rongkongan itu kita basahi dengan air atau dengan satu korma, ya, satu korma. Allahumma lakasumtu. Ini kan fi'il tadi. Ya Allah ya Tuhan, aku telah berbuka. Aku telah udah minum, artinya udah berbuka, bukan sebelum minum berbuka kita baca doa. Nah itu, ini ilmunya, ya. Ilmunya. Nabi itu mengajarkan kalau berbuka ya 1 korma atau korma yang enggak 1 atau 3. Itu dulu sunahnya, ya. Kalau nggak ada kurma, air putih, ya. Kalau belum puasa biasanya dari main kurma udah siap gitu, ya, udah siap, ya, udah siap. Nah kita baru baca doa, ya. Jangan yang lain-lain dulu, ya. Jangan gorengan dulu, jangan, ya. Jangan kolak dulu, ya. Jangan yang lain, ya. Air putih. Ya, sunnahnya itu korma 1, 3, 5, 99. Kan ganjil. Kenyang korma ada, ya, 99. Ya, makan, ya, korma. Ini namanya istidadul ilmi, mempersiapkan ilmunya. Ya. Jadi barang siapa yang beramal tidak disertai dengan ilmu, mardudatun la tuqbal, maka tidak diterima amal ibadahnya. Ya. Puasa kira-kira ada ilmunya nggak puasa? Ada rukunnya nggak? Ada syaratnya nggak? Ada yang batalkan puasa nggak? Ada. Ya. Ibu kalau nggak tahu ilmunya, ya, bisa-bisa, ya,
hari ada orang yang beranggapan rokok itu nggak batal. Ya. Saya bukan makan nasi, saya bukan minum, ya. Ngisep rokok, asap. Ya. Kemudian kalau nggak tahu juga ilmunya, kalau lagi ngambil air wudhu disamain dengan yang bukan bulan suci Ramadan, kumur-kumurnya sampai rogok. Zuhur, ya. Ambil wudhu zuhur sampai itu bisa batal, ya. Jadi kalau kumurnya ke bawah, ya sekedar, tapi jangan sampai ada yang begitu kan ya? Hah? Iya. Batal ya, puasanya. Batal. Ada lagi yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, membatalkan pahala puasa. Bulan puasa ngomongin orang, ya. Gibah, namimah, ya, fitnah, curang. Ini kan membatalkan pahala puasa. Pahala. Bukannya puasanya. Kalau puasa imsak, ya, menahan daripada yang namanya makan dan minum. Ya, dan menahan hawa nafsu. Itu puasa. Itu yang membatalkan puasa. Jadi ilmunya. Ya. Jadi kita persiapkan ilmunya. Kemudian ada yang namanya istidadul amal, ya, mempersiapkan amal, Isti'dadul amal, mempersiapkan amal. Apa itu amal? Di bulan suci Ramadan ini amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Dilipat gandakan oleh Allah. Dari sekarang sudah berazam. Sebelum masuk bulan suci Ramadan sudah berazam, berniat sungguh-sungguh. Ya. Untuk apa? Kalau tahun lalu ya, kita tidak hatam Al-Quran, tahun ini kita berazam harus hatam Al-Quran. Ibu-ibu tahun lalu hatam nggak? Ibu-ibu rajin, ya. Istri saya 2-3 kali hatam. Bapak-bapak ada yang hatam nggak tahun lalu? Hah? Mas Sofyan berapa kali hatam, Mas Sofyan? Tahun lalu berapa kali hatam? Diazamkan, diniatkan, ya, sungguh-sungguh tahun ini. Kalau tahun lalu hatam 1 kali, tahun ini dua kali. Tahun ini 2 kali. Jadi baca Quran itu bukan dilihat dari, ya, surah per surah, juz per juz. Kalau kita baca Al-Quran, ya, bukan dihitung kalimat per kalimat, per huruf udah ada pahalanya, per huruf, ya, per huruf 7 kebaikan 1 huruf. Kalau bismillah ada berapa huruf?
19 huruf. Alif Lam Mim ada berapa huruf? 3 huruf. Itu satu huruf diganjar dengan 7 kebaikan. Bukan 10, 7 kebaikan. Kalau ibu sampai hatam Al-Quran ada berapa huruf di dalam Al-Quran? Jadi insya Allah kalau ibu udah terbiasa membaca Al-Quran, kita awali mulai bulan suci Ramadan, insya Allah di bulan-bulan lain nanti nikmat itu baca Qurannya ya, karena udah biasa, sudah mengatakan. Kalau sudah hatam baca doanya ya. Karena malaikat di situ kumpul. Ada yang mengatakan 70 malaikat mengelilingi kita yang hatam Quran. Ada yang mengatakan 60 malaikat mengelilingi orang yang menghatamkan Al-Quran. Di sini ada tadarusan nggak? Ada. Sampai selesai 30 juz. Sampai. Kan bareng-bareng ya? Iya. Estafet. Ntar para sidin baca ya, Baqarah, Al-Imran, ya estafet. Saya kira kalau rame-rame itu bisa berkali-kali hatam ya, bisa berkali-kali hatam 30 hari bisa 5-6 kali hatam kalau rame-rame. Ini yang hadir semua nih ya, bisa ada 30 juz sehari. Kalau dibagi-bagi si A juz pertama, si B juz kedua, ya, si C juz ketiga dan seterusnya. Jadi kita awali di bulan suci Ramadan dengan banyak baca Quran. Di samping itu Al-Quran ini nanti ya, di bulan suci dan bulan Ramadan dua yang akan memberikan syafaat berbutan ya. Orang yang berpuasa nanti juga akan mendapat syafaat. Orang yang baca Quran juga nanti akan mendapat syafaat. Kata puasa dia di siang hari sudah menahan lapar dan haus, maka saya wajib memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Kata Al-Quran, dia sudah meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka aku juga akan memberikan syafaat kepada orang yang baca Al-Quran. Makanya dalam satu hadis Iqra'u, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabi, maka nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat. Bukan itu aja, nanti ketika kita mati itu langsung tuh cash bahwa orang yang suka baca Al-Quran itu kuburannya bercahaya, nur, bil qabri nuron, di dalam kuburnya nanti bercahaya orang yang suka baca Quran. Saya nggak bisa Ustaz baca Quran, ya. Saya nggak ngerti ilmu tajwidnya, saya masih nggak bagus bacaan Al-Qurannya. Udah cinta aja sama Al-Quran. Ada satu kisah nih ya. Ada satu kisah. Pada waktu ya, sahabat jalan malam ya. Sahabat jalan di waktu malam, ada cahaya yang muncul ya, di tengah-tengah lapang. Cahaya ya, cahaya muncul. Ini sahabat yang lewat, ada apa? Bertanya-tanya. Karena malam dia tentu nggak berani dekati, tapi dia tahu posisinya itu ada di sana. Cahaya keluarnya. Besok paginya dia
luar biasa cahayanya. Kemudian ternyata ada kuburan yang sudah tidak diketahui, ya. Kalau di Arab kan kuburan biasa aja, nggak seperti kita. Akhirnya diselidiki, diusut. Oh iya, ini ada orang dulu, bukan orang alim, bukan orang ahli ibadah, bukan orang yang pandai baca Quran, tapi ini orang punya cerita, ya, diusut, yang tahu persis kan istrinya, ya, ditanyalah istrinya, kuburan suami kamu, ya, tadi malam mengeluarkan cahaya luar biasa. Akhirnya istrinya cerita, suami saya bukan orang pintar, suami saya bukan orang alim, suami saya bukan orang ahli baca Quran, tapi suami saya yang saya tahu sebelum tidur, setiap malam sebelum tidur, ya, dia buka Al-Quran, ya, dia nggak baca, dia nggak bisa, dia lihat Quran tiap malam. Tiap malam dia liatin Al-Quran, nggak dibaca, cuma ngeliatin Al-Quran, dibuka tiap malam mau tidur. Setiap malam itu kata istrinya. Setahu saya bahwa suami saya setiap malam mau tidur dia buka Al-Quran, dia lihat Al-Quran, baca nggak bisa ya. Coba bayangkan, begitu luar biasanya Al-Quran. Kenapa? Karena dia adalah orang yang cinta Al-Quran. Sambil mohon kepada Allah, ya Allah, saya ini orang yang tidak pandai membaca Al-Quran. Saya menyesal nggak bisa baca Al-Quran, ya Allah. Ya. Ampuni, maafkan. Dia baca doa. Moga Al-Quran ini, meskipun saya nggak bisa baca Al-Quran, tapi saya cinta sama Al-Quran. Cuma itu. Bagaimana kalau kita yang bisa baca Al-Quran, yang nggak bisa baca Al-Qurannya, kuburannya bercahaya. Wabil qabri nuron, di kuburan, ya. Nanti orang yang suka baca Al-Quran ada nur, ada cahaya. Ini pelajaran buat kita. Yang nggak bisa baca Al-Quran aja, tapi dia cinta sama Al-Quran, dia buka itu Al-Quran, itu bisa menjadi nur kuburannya. Apalagi kita yang langsung membaca Al-Quran. Coba bulan suci Ramadan, ya, istiqdadul amalnya diperbanyak. Ya. Apalagi istiqdadul amal, ya, di samping kita baca Quran, kemudian kita sholat tarawih. Sholat tarawih itu enggak setiap bulan, Ibu, ya, setahun masih saja kadang-kadang, ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, penuh di depan ini, ya, penuh. Begitu 11, 12, udah kurang 2 sok. Malam 20 udah tinggal sopnya di depan, udah maju, ada kemajuan.
bukan makin berkurang besok, makin penuh sholat tarawihnya. Tapi di Indonesia mayoritas muslim, tapi kalau sudah akhir-akhir bulan Ramadan makin berkurang. Lihat di masjid mana aja, ya, mau masjid yang paling megah, yang paling mewah, yang rokaatnya cuma 8. Oh, sini 8 bukan 23. 23. Makanya sepi. Banyak pilih yang 8. Iya. Udah gitu surahnya panjang-panjang lagi. Iya, bukan yang pendek-pendek. Nah, inilah. Itu namanya ibadah kita tadi itu. Ya. Hanya biasa-biasa aja. Ya. Hanya kewajiban. Ya. Hanya kebutuhan. Tidak, ya, dinikmatin. Ya. Tidak dinikmatin. Ya. Kalau ibadah kita sudah kita nikmatin, kurang kita, Pak. Kurang, Bu. Ya, kurang. Sholat rawatib kita kurang. Ya. Kalau kita nikmatin. Kalau kita kan sholat aja nggak kita nikmatin. Ya. Nggak kita nikmatin, kenapa? Sholat bahasanya kayak orang kampung. Kayak orang tua dulu bilang, kamu sholatnya kayak cakung jengkok. Ya, Pak ya? Tahu cakung jengkok, Pak? Hah? Itu jidat kagak nempel. Cuman bangun, kagak ada tomaninanya. Sekedar kewajiban. Anak-anak kita nih, udah sholat, udah cepet amat sholatnya. Yang penting dia udah sholat. Kalau suruh 4 rakaat, cuma nggak ada tomaninanya. Ya, ibadahnya nggak dinikmatin, nggak pernah iman. Ada sodakoh, ada takjil, infak takjil, nah, kita tinggalkan. Ya. Itu amal. Ada yang namanya istihdadul qalbi. Ada berapa tadi? Pertama istihdadul iman, kedua istihdadul ilmi, ketiga istihdadul amal, keempat istihdadul qalbi, mempersiapkan hati. Ya, hati. Mau puasa ini, mau puasa, ya, hati-hati yang jengkel, hati-hati, ya, hati-hati yang pada iri, dengki. Bersihkan itu. Masih ada kira-kira di antara bapak ibu, ya, sama saudaranya masih ada jengkel hari ini? Hah? Bersihkan. Bersihkan. Jangan masih ada, ya, saling benci, bermusuhan. Bersihkan. Nah ini, makanya kata Nabi, Sakiun, celaka orang yang datang bulan suci Ramadan masih, ya, bermusuhan dengan saudaranya, maka celaka, dia punya dosa agak diampuni. Mau hablum minallah, ya, kita ini ada dua, Pak. Tulibat alaihi zillatu aina ma suqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Dalam kita berkomunikasi ada dua, ada komunikasi kita kepada Allah, ada komunikasi kita kepada manusia. Bulan suci Ramadan itu adalah hablu minallah, hubungan kita kepada manusia, pada Allah. Maka kata Nabi dalam hadis kutsinya, sumuli wa ana ajzibi. Puasalah kamu karena aku, karena Allah. Aku yang langsung membalasnya. Aku yang akan langsung membalasnya, kata Allah.
Tapi hubungan dengan manusia sebelum kita hablum minallah perbaiki dulu. Kalau urusan manusia dengan manusia, Allah itu nggak tahu menau. Lu selesaikan dulu hubungan kamu dengan manusia. Kalau kamu punya salah sama manusia, minta maaf dulu. Itu bukan urusanku, kata Allah. Itu urusan manusia dengan manusia. Kan nanti ada orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, sodakonya iya, ibadah-ibadahnya, tahajudnya iya. Nanti itu akan hilang pahalanya, habis pahalanya. Dia bertanya, kemana pahala puasa saya? Kemana pahala sholat saya? Kemana pahala sodako saya? Ternyata itu diambil oleh orang yang suka gibahin orang itu. Jadi sholat kita nanti sia-sia, sodako kita sia-sia, puasa kita sia-sia. Kenapa? Karena dosanya ya, yang suka gibah kepadanya itu nanti akan diambil ya, pahala puasanya, pahala ibadah. Masih kurang, dituntut lagi. Dulu dia suka menyakiti saya, dulu dia suka mengambil hak saya, ada yang protes lagi di hari kiamat nanti, protes. Padahal pahalanya udah habis nih, pahala puasa udah habis, ya, puasanya udah habis, sholatnya udah habis. Akhirnya apa? Itu dosa orang yang diomongin ya, dikasih itu kepada orang yang suka kita. Tinggal dosa kita yang suka diomongin nanti diambil. Makanya ibu kalau ada yang gibahin gak usah balas ya, biarin, itu ladang amal buat kita ya. Asal kita benar ya, kita nggak punya salah, kita nggak punya masalah, tapi diomongin, digibahin, biarin. Ya. Nanti pahala dia rajin ibadah, diambil oleh kita. Makanya nggak usah dibalas. Ya. Dia caci maki kita, ya. Dia ngomelin kita, nggak usah dibalas. Ya. Dia bilang anjing lu, udah diem aja. Ya. Monyet lu, diam aja ya, babi lu, diam aja, gak usah balas ya. Kalau dibalas samanya ya, lu juga babi, lu juga anjing, jangan ya, samanya itu namanya. Makanya kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang-orang jahil yang ngatain kamu, yang mencaci kamu ya, jangan dibalas. Qalu salama, ucapkanlah selamat atau doain. Mudah-mudahan yang ngatain gue yang suka gibah, caci maki ya, dia mendapat hidayah. Jangan dibalas lagi. Itu orang yang soleha. Nggak usah ditimpalin. Istidadul apa itu? Istidadul Qalbi, bersihkan hati kita. Makanya tadi kata Pak Arifin, khusus jamaah sini, habis nanti pengajian salaman, ya. Tapi salaman jangan formalitas, ya. Tapi harus masuk ke dalam hati. Makanya ada itu, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya. Janganlah kau jadikan hati kami ini gila, masih ada ganjelan. Salaman, tapi dalam hati masih ganjel ya. Belum bisa memaafkan. Belum bisa memaafkan, masih ada mengganjal dalam hati. Jadi memaafkan secara salaman itu harus. Makanya apabila ada
bersalaman, maka sebelum salamannya selesai, lepas, itu dosanya rontok. Makanya kok salaman lama gitu ya. Salaman, gimana kabarnya? Sehat, jangan lepas dulu tuh ya, lama ya. Gimana kabarnya keluarga? Gimana kabarnya? Lama. Itu sebelum dilepas, itu dosa-dosa keduanya rontok. Makanya orang kalau yang anti salaman kan ada tuh, ada aja orang. Apaan kok habis sholat pakai salam-salaman? Ada gak? Ada yang begitu. Ya, bidah itu. Kan ada hadisnya. Kita disuruh salam. Dia nggak tahu kalau disuruh ada ya hikmah rahasia di balik kita salaman. Jadi bukan hanya formalitas, jadi salaman tuh kalau bisa ya dari tangan. Makanya kalau diurut-urut lagi, kalau sedikit ini ada salaman itu ada ngalir ya, sampai ke jadi kayak sepung dari hati ke hati salaman. Yang keempat, istidadul mal. Nah, mempersiapkan harta. Ada 5 ya. Istidadul iman, istidadul ilmi, istidadul amal, istidadul qalbi, istidadul mal. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, ya. Kenapa harus mempersiapkan mal? Agar apa? Di bulan suci Ramadan kita dianjurkan fokus untuk ibadah. Yang dagang berhenti dagangnya. Nggak makan kita ya. Hah? Iya. Yang usaha berhenti usahanya. Kan udah 11 bulan dagangnya. Kan udah 11 bulan usahanya. Dari 11 bulan itu sudah niat bahwa kita nanti puasa jangan dagang, tutup. Ini mah sampai diusahakan ya, tutup hordeng bulan puasa ya. Tetap dagang ya. Kan ini ya, dosa sebetulnya kalau yang sifatnya makanan, dosa. Jadi tutup. Kalau orang yang gajian, kalau orang yang kerja gajian, minta sama bosnya. Senin udah gajian. Ya, kalau ada THR, kalau ada THR 2 kali. Mau puasa, sama udah mau lebaran. Enak aja kira-kira. Begitu Pak Arifin kalau punya karyawan. Tenang deh jamaah nih. Ya. Sebelum puasa itu namanya iftar itu dia senang kalau gajinya di awal menjelang roh. Bapak tenang nggak, Ibu tenang nggak kalau misalnya nih mau puasa besok nih udah punya beras 2 kartu, uang belanja udah siap 50 juta. Ibu kira-kira itu ya udah kagak mikirin itu dah ya, pokoknya mikirin ibadah aja. Bapaknya juga begitu, udah tenang dah Pak ya. Nggak diomelin bini lagi udah ya. Udah puasa berantem cuman gara-gara nggak boleh. Bulan puasa marah-marah kan nggak boleh. Persiapkan harta, itulah ya. Makanya kalau orang-orang yang betul-betul siap banget dengan imannya ya, siap banget dengan imannya menerima bulan suci Ramadan, tamu yang sangat mulia mubarak ya, banyak Pak yang betul ya, banyak ya. Kenapa? Ya Pak, saya bulan suci Ramadan memang tiap tahun ya, tiap tahun saya kalau bulan suci Ramadan tutup. Bahkan bulan suci Ramadan orang pada belanja, bulan berkah. Kok tutup? Nah inilah dia nggak melihat dari keuntungan duniawinya.
tapi dia ingin merebut keuntungan akhirat. Entar habis bulan suci Ramadan buka kan? Kira-kira kalau bayangan kita secara logika memang dia rugi, hitungan bisnis dia rugi, tapi hitungan akhirat kita beruntung. Kita nggak tahu dibalik itu. Tahu-tahunya begitu kita bulan suci Ramadan selesai, bulan Syawal kita buka lagi, luar biasa. Ordernya makin banyak, yang beli makin banyak. Kita nggak tahu. Yang jelas kita niat, kita fokus, pokoknya bulan suci Ramadan saya mau ibadah, menerima bulan suci Ramadan dengan sepenuh hati, bukan biasa-biasa lagi. Sudah selesai ya? Bisa kira-kira ibu bapak-bapak? Ya, insya Allah ya. Tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya, bulan puasa tahun ini adalah bulan puasa bagi ibu-ibu dan bapak-bapak terakhir. Emang ibu masih jamin tahun depan nanti masih lebih bulan puasa? Artinya apa? Untuk memotivasi kita, ya, kita punya moto seperti itu agar apa? Agar kita ibadahnya lebih semangat, lebih baik. Karena tahun depan gua nggak nemuin lagi. Begitu. Makanya kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban, wa balikna rom. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Sya'ban. Kemudian sampaikan kita di bulan artinya umur, ya. Agar umur kita disampaikan bulan suci. Udah sampai di bulan suci Ramadan, kemudian kita ibadah puasanya dan ibadah-ibadah lainnya ditingkatkan. Jangan tahun lalu ya begini, tahun ini begini, nggak ada perubahan. Dalam ibadah rugi. Mudah-mudahan ya kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah panjangkan umur kita ya, di bulan Ramadan agar kita bisa beribadah dengan baik dan Allah luaskan rezeki kita, ya, dimudahkan urusan kita. Kemudian insya Allah puasa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wa rahmatullahi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah. Ya Rasulullah Wafana ya karim ya arhamar rahimin, arhamna ya arhamar rahimin, arhamna ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Dawam biya subhanakallahumma wa tahiyyatun biya salam wa dawam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa membantu kita. Terima kasih atas perhatian dan kita bersalam-salaman. Pak Guru mohon izin berdiri sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua, ada juga tua.